A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, supaya Allah turunkan ridhonya untuk kita. Dan jangan lupa buat panjenengan semuanya yang masih berkutat di dalam kubangan dosa riba, segeralah untuk berhijrah meninggalkan riba, supaya Allah ridho kepada panjenengan. Setidaknya jika belum bisa melunaskan seluruh amanah hutang riba kita, paling tidak berhenti jangan menambah riba. Mohonlah terus kepada Allah bahwa hutang riba yang ada bisa diselesaikan dengan cara-cara Allah yang mudah. Tapi jangan pernah menambah lagi hutang riba. Jika niat kita besar untuk bisa keluar dari riba, insya Allah pasti akan Allah mudahkan. Kali ini kita akan membahas satu buah tema, yaitu bertawasul dengan amal soleh bernama sedekah subuh. Bolehkah kita bertawasul dengan amal soleh? Tawasul sendiri itu maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah, memakai wasilah amal soleh kita. Nah, kali ini amal soleh yang kita mau bahas adalah sedekah subuh. Bolehkah kita mendekatkan diri atau bertawasul kepada Allah memakai wasilah sedekah subuh? Ya, jadi ada 3 bertawasul. Bertawasul dengan asma Allah, bertawasul dengan orang soleh, bertawasul dengan amal soleh. Nah, salah satunya yang kita sedang mau bahas adalah bertawasul dengan amal soleh. Ada satu kisah yang sangat masyhur sekali ya, yang barangkali panjenengan sendiri juga sudah sering mendengarkan dari para ulama-ulama kita, tentang 3 pemuda yang terjebak ke dalam gua. Ya, 3 pemuda ini adalah 3 pemuda yang sangat soleh. Ketiganya terjebak di dalam gua yang tertutup dengan batu besar. Dan ketiganya bertawasul dengan amal soleh yang terbaik yang pernah mereka lakukan. Pemuda pertama bertawasul dengan amal soleh baktinya kepada ibundanya. Pemuda kedua bertawasul kepada Allah dengan amal soleh karena dia terhindar dari zina. Dan yang ketiga, dia bertawasul kepada Allah dengan amal soleh dia, yaitu sedekah, ikhlas merawat kambing-kambing
karyawannya hingga beranak pinak dan diambil semua sama karyawannya dan itu diikhlaskan. Pemuda pertama berdoa, ya Allah ya Rob, jika engkau ridho, hamba pernah melakukan amal soleh, hamba sangat berbakti kepada ibunda hamba. Ketika itu ibunda hamba sedang tertidur bersama anak dan istri hamba. Ketiganya betul-betul kelaparan, masih belum makan. Sementara saya mendapatkan sebuah panci berisi dengan air susu kambing penuh gitu kan. Tetapi karena saya ingin ibunda saya yang minum dulu baru sisanya nanti istri dan anak-anak hamba, maka hamba tunggu sampai ibunda hamba terbangun dari tidurnya. Hamba berdiri di sampingnya. Ketika ibunda hamba bangun, baru hamba minumkannya. Jika engkau ridho dengan amal soleh hamba tersebut ya Rob, bukakanlah pintu gua tersebut, singkirkanlah batu. Pemuda kedua berdoa, ya Allah ya Rob, hamba pernah hampir melakukan zina. Waktu itu datang keponakan hamba yang ingin meminta keringanan karena ayahandanya berhutang. Seketika itu bisikan setan datang. Saya katakan kepada anak gadis tersebut untuk berzina dengan saya, sehingga nanti saya bebaskan hutang ayahandanya. Tapi karena si gadis tersebut menolak, sehingga saya seketika tersadar dan saya mohon ampun kepada engkau ya Rob. Saya bebaskan seluruh hutang dari ayahanda anak gadis tersebut. Dan saya bertobat sungguh-sungguh karena telah memiliki niatan untuk berzina. Jika engkau ridho dengan tobatan hamba tersebut terhindar dari zina, menghindarkan diri dari zina, maka bukakanlah pintu gua tersebut, singkirkanlah batu yang menutup pintu gua tersebut. Pemuda ketiga sama. Pemuda ketiga ini ceritanya, jadi dia punya seorang karyawan, yang karyawan tersebut pergi sebelum mengambil gajinya disimpan, dan beliau berpikir bahwa yang pemuda ketiga ini berpikir supaya gajinya tidak diam begitu saja, dibelikan seekor kambing, dirawat sampai bertahun-tahun beranak pinak. Tiba-tiba kemudian karyawan dari pemuda ketiga ini datang dan dikatakan, itu gajimu kalau kamu ambil, sudah saya belikan kambing, sekarang sudah jadi ratusan ekor, kalau mau ambil semua silahkan. Diambil semua itu sama karyawannya ya. Jadi karyawan seperti ini agak-agak gak tahu diri sedikit ya, tapi itu memang cerita nyatanya seperti itu. Sehingga pemuda ketiga ini bertawasul kepada Allah, ya Allah jika engkau ridho dengan amal soleh hamba yang itu, ya, yang melakukan dengan sukarela merawat kambing, ya, mensedekahkan semuanya kepada karyawannya, bukakanlah pintu gua tersebut, singkirkanlah batu yang menghalangi pintu gua tersebut. Dan alhamdulillah qadarullah, Allah terima, ya kan, Allah ridhoi ketika pemuda tersebut amal solehnya diterima sehingga dibukakan pintu gua tersebut. Maka yang kali ini dalam video ini yang saya mau bahas adalah kita bisa melakukan tawasul dengan amal soleh kita. Kita punya amal terbaik kita apa? Ya, sekarang kita mau bahas sedekah subuh. Kenapa kita pilih sedekah subuh, waktu subuh? Saya pernah bahas di video sebelumnya. Kenapa di waktu subuh? Karena di waktu subuh itu ada 2 malaikat subuh yang mendoakan orang-orang yang bersedekah, berbelanja di jalan Allah. Malaikat pertama mendoakan, wahai Allah, ya Allah, untuk hamba-hambamu yang bersedekah di jalanmu, berikanlah ganti dengan berlipat ganda rizkimu yang halal, yang thayyib. Sementara malaikat yang satunya berdoa, ya Allah ya Rabb, musnahkanlah harta hamba-hambamu yang bakhil, yang pelit, yang medit, yang kedengkut ya. Tentunya kita berharap adalah doa malaikat yang pertama tadi. Maka dari itu kita lakukan sedekah subuhnya adalah di waktu subuh. Jadi kita bisa ketika melakukan sedekah subuh kita niatkan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Rabb, hamba berniat melakukan sedekah subuh ini karena engkau ya Rabb. Hamba semata-mata hanya mengharapkan ridho engkau ya Rabb. Jika engkau ridho dengan amal soleh hamba yang ini, hamba mohon kepadamu kabulkanlah hajat hamba. Misalnya mohon maaf, misalnya nih punya hajat pengen berangkat umroh seperti saya ya kan, hajat orang kan macam-macam tuh. Nah jangan sampai nanti pasti ada yang berpikir, sedekah kok pakai hajat, sedekah kok pakai ini, sedekah kok pakai itu, amal soleh kok minta ini minta itu gitu kan. Minta kepada Allah itu sah-sah saja ya. Mengharapkan balasan dari Allah itu merupakan bentuk keikhlasan yang paling rendah. Keikhlasan kita dalam beramal soleh yang paling tinggi adalah ketika kita tidak mengharapkan apapun. Tapi fitrahnya manusia itu pasti masih menginginkan duniawi ya. Gak salah
Tidak salah. Jadi kita tidak perlu juga mencemooh teman-teman kita yang berdoa ya, yang melakukan amal soleh misalnya sedekah, berdoa supaya Allah ridho dan mengabulkan hajatnya. Misalnya pengen punya mobil, misalnya pengen punya rumah, misalnya pengen hutangnya selesai. Jangan dicemooh. Karena apa? Karena dia sedang meminta kepada Robnya dan itu tidak salah. Yang salah adalah kalau dia datang ke dukun, ya kan? Dia datang ke paranormal, dia datang kepada misalnya orang yang diandalkan, nah itu salah. Tapi kalau dia datangnya kepada Allah, dia mintanya kepada Allah, jangan dicemooh. Itu jalur yang benar. Cuma memang level keikhlasan seorang, level keimanan seorang itu beda-beda. Ada yang dia sedekah subuh dia nggak ngarepin apa-apa, udah penting Allah ridho aja, udah terserah. Allah mau kasih rumah, syukur. Allah nggak kasih rumah juga nggak apa-apa. Allah masukkan saya di surga, syukur. Alhamdulillah. Allah mau tempatkan saya di mana saja, asal Allah ridho, saya nikmat jalaninya. Itu udah levelnya paling tinggi. Tapi untuk yang paling rendah seperti saya seperti ini ya, masih mungkin melakukan amal soleh, masih terus bermohon, berharap kepada Allah supaya mendapatkan kompensasi balasan dari Allah. Tidak ada masalah itu. Intinya kita melatih dulu. Kita latih diri kita supaya terbiasa dengan amal-amal soleh tersebut. Jadi kalau panjenengan punya hajat duniawi ya, ingin sembuh dari sakitnya barangkali sudah bertahun-tahun, atau pengen punya anak barangkali. Ada sahabat kita yang mungkin udah belasan tahun gak punya anak, bertawasul dengan amal soleh sedekah subuh tadi itu bisa. Gitu bisa. Hajat apa saja mintanya kepada Allah, tawasulnya dengan amal soleh. Jadi kita itu kenapa harus bersedekah? Supaya melatih diri kita. Jadi kita itu gak sedekahnya cuma kalau datangin pengemis aja. Jadi kita justru yang cari gitu. Kita cari, kita biasakan diri, kita latih setiap hari. Setiap subuh, masukkan, cemplungkan ke dalam kotak sedekah subuh kita. Gitu. Umi, bolehkah saya satu hajat, satu kotak sedekah subuh? Ditawasulkan, hajat pengen punya mobil satu kotak, hajat pengen punya rumah satu kotak, hajat pengen umroh satu kotak. Boleh, silahkan. Silahkan. Ingat ketika sudah penuh nanti ya, sudah masanya saya tentukan, misalnya kalau kayak saya seminggu sekali, salurkan langsung, jangan tunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda nanti dihitung banyak, terkumpul 5 juta, terkumpul 2 juta, setannya akan bisikin, udahlah gak usah sok kaya lu, 2 juta hari gini bisa dapat handphone Samsung gitu kan. Nah nanti beda lagi, gugur lagi gitu loh. Ya, jadi begitu sudah terkumpul, dalam kotak sedekah subuhnya langsung disalurkan. Insya Allah Allah ridho kepada panjenengan. Allah kabulkan semua hajat-hajat panjenengan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Jika ada kritik, saran, masukan untuk meluruskan pernyataan-pernyataan saya yang barangkali kurang tepat, sampaikan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Karena segala yang apa kita ucapkan dari lisan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.